Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait pemrograman bahasa C. Pada kali ini kita akan membahas kelanjutan dari array, ya. Dan kali ini kita akan membahas dua hal pada array. Yang pertama ialah apa yang terjadi jika indeks yang kita sisipkan pada array itu melebihi panjang array. Kita telah mengetahui bahwa pada saat kita memasukkan indeks ke dalam array, kita tidak boleh melebihi, ya. Kita tidak boleh melebihi karena nanti akan terjadi hal yang kita tidak ketahui. Nilai yang kita dapat kita tidak ketahui. Mungkin nanti kita akan mengambil contohnya dari situ. Dan yang kedua adalah bagaimana cara menginisialisasi array dengan pointer. Sebelumnya kita telah membuat array, ya, menginisialisasi array itu dengan cara yang umum, yaitu seperti ini. Misalkan integer array, ya, itu kita buat kurung tegak dan lakukan sama dengan, dan kita sisipkan angkanya. Kita sisipkan nilai yang mau kita sisipkan di dalam array, misalkan 5, 8, 4 dan seterusnya. Dan panjang array yang ada di sini sudah otomatis ditempatkan di dalam array. Kita bisa menginisialisasi panjang array di dalam sini, ya, ataupun tidak, karena nanti compiler secara otomatis akan membaca panjang array yang akan kita buat. Namun ada cara kedua, yaitu cara menginisialisasi array dengan menggunakan pointer. Oke, yang pertama, kita ingin melihat apa yang terjadi jika indeks melebihi panjang array. Mungkin kita buat contohnya terlebih dahulu. Misalkan ini 584, ya. Kita printkan seperti biasa dengan menggunakan for, perulangan for. Kita masukkan i-nya, ya, indeksnya dimulai dari indeks sama dengan 0 hingga indeks kurang dari panjang array tersebut, yang mana panjang array yang kita buat sebelumnya adalah 3. I plus untuk incrementnya, dan kita masukkan printf, ya. Kita masukkan %d-nya dan kita masukkan array-nya dan juga indeksnya yang sudah kita buat di for, yaitu i. Oke, lalu kita printkan new line atau baris baru. Oke, sudah kita buat. Oh ya, ini ada titik komanya, saya lupa. Oke, sudah kita buat dan kita compile. gcc main.c strip o main.out. Oke, lalu kita jalankan main.out tersebut dan kita lihat ini adalah nilai dari array yang sudah kita buat. Lalu apa yang terjadi jika kita melebihi panjang array tersebut? Jadi memasukkan indeks melebihi panjang array tersebut. Oke, kita lihat di sini. Lalu kita compile dan kita lihat. Oke, di sini ada undefined behavior atau perilaku yang tidak kita kenali pada saat kita melakukan hal seperti ini. Ini tidak dibaca error, ya, tidak dibaca error oleh bahasa C. Namun ini sangat tidak aman, ya. Ini sangat tidak aman karena apa? Karena kita bisa mengakses suatu memori atau suatu lokasi memori yang kita tidak kenali, dan kita printkan hasilnya dalam bentuk integer di sini, sehingga ini merupakan hasilnya yang kita tidak ketahui. Jadi untuk apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah suatu hal yang tidak kita kenali di sini, dan ini akan terus berubah karena daerah tersebut adalah daerah yang kita tidak ketahui nilainya atau belum terdefinisikan nilainya. Itu. Oke, dan ini adalah hasil dari bagaimana indeks jika melebihi panjang array-nya. Oke, mungkin kita bisa lakukan lagi, ya. Kita bisa misalkan copy ini dan kita lakukan atau kita buat array yang kedua.
Misalkan array yang kedua, ini adalah array yang kedua, dan kita buat array yang kedua ini dengan nilai yang berbeda, misalkan 792 misalkan, dan kita printkan lagi bagaimana hasilnya. Oke, ini kita clear dan kita compile dan kita run. Oke, di sini kita melihat bahwa ada angka 5 ya, angka 5 di sini. Dan kenapa angka 5 ini bisa kita dapatkan ya? Mungkin kita bisa coba running kembali. Oke, ini berbeda, namun kita bisa melihat bahwa ini itu sama dengan yang di sini ya. Atau mungkin kita bisa coba lihat lebih detail, misalkan saya tambahkan beberapa indeks lagi, misalkan 6. Oke. Dan kita bisa melihat 8 terambil di sini. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar bahwa lokasi memori setelah 2 ya, setelah 2 dan lalu 0 ya, yaitu adalah yaitu memori yang berlokasi di array yang pertama. Mungkin saja ini terjadi, dan mungkin saja ya, karena undefined behavior, sesuatu yang tidak kita kenali ya. Mungkin kita bisa mengecek ya, jika lokasi memori yang terdapat di array pertama dan array kedua ini sama, berarti seakan-akan array kedua itu adalah terusan dari array yang pertama. Ini sangat menarik sekali. Mungkin kita bisa lihat ya alamat memorinya dengan cara apa? Dengan menggunakan %p yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, di sini saya tinggal ubah saja ini %p, dan ini kita tinggal gunakan di reference dan ya. Oke, di sini kita sudah buat, dan ini kita copy dan kita paste di bagian bawah array 2 ya. Oke, di sini sudah kita tambahkan ya untuk tampilan lokasi memori ya. Tampilan lokasi memori, kita hanya mengecek saja apakah lokasi memori antara atas dan bawah itu sama atau tidak. Oke, kita compile dan kita run. Oke, kita lihat di sini. Ternyata lokasi memori dua array pertama ya, dua member pertama atau dua anggota pertama dari array yang pertama itu sama dengan lokasi memori yang terdapat di setelah array yang kedua. Jadi setelah array kedua itu kita bisa melihat di sini lokasi memorinya sama dengan lokasi memori di dua nilai array yang pertama. Oke, ini sangat menarik sekali. Jadi apa? Jadi seakan-akan array yang kita buat di setelah array yang pertama itu merupakan terusan dari array yang sebelumnya gitu. Namun ini sangat tidak ya, ini sangat rawan sekali ya terjadi kesalahan kalau kita memanfaatkan hal-hal seperti ini ya, karena secara pemrograman ini sangat fatal karena tidak safe ya, tidak aman. Cara pemrograman ini tidak aman ya, dan kita mungkin akan menghasilkan sesuatu yang berbeda pada saat kita mengcompile di komputer yang berbeda misalkan. Kita tidak mengetahui ya, karena ini di luar jangkauan apa yang sudah kita buat. Namun ini menarik sekali, mungkin kalian bisa coba saja di komputer kalian masing-masing apakah ini sama dengan array yang sebelumnya ya. Kalau array yang sebelumnya, berarti seakan-akan pada saat kita membuat array setelahnya itu merupakan terusan dari array sebelumnya. Mungkin kita bisa pastikan kembali pada saat kita copy lagi ini ya. Kita copykan lagi dan kita paste, kita ganti array yang ketiga misalkan di sini ya. Jadi oke, dan di sini kita ganti misalkan 12 80 misalkan, dan ini 34 ya, untuk melihat jarak yang berbeda, misalkan melihat ya hal yang berbeda. Misalkan kita clear, lalu kita
lalu kita compile dan kita running. Oke, kita bisa melihat di sini bahwa 79 yang berada pada array yang kedua itu diambil ya, seakan-akan diambil di array yang sebelumnya. Oke, di array yang kedua. Jadi ini ya alamat memori yang dibuat di sini itu terusan dari alamat memori dari array sebelumnya. Oke, ini kalian bisa coba di rumah terkait dengan array dan alamat memori yang ditampilkan. Ini sangat menarik sekali. Oke, itu saja. Dan itu saja untuk yang pertama ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Bagaimana menginisialisasi array dengan pointer ya. Bagaimana menginisialisasi array dengan pointer? Kita bisa hapus terlebih dahulu ini. Dan kita buat array dengan pointer. Oke. Misalkan kita buat terlebih dahulu ya pointernya, yaitu array pointer. Oke. Di sini cara menginisialisasi array dengan pointer ya, kita bisa gunakan casting ya. Kita bisa menggunakan casting. Ini mungkin kalian lakukan saja dulu terlebih dahulu. Jadi di sini kita misalkan buat 2, 4, 7, 10 misalkan. Ini adalah member atau anggota dari array tersebut ya. Lalu di sini kita masukkan tipe data array-nya, yaitu integer kurung tegak. Ini menandakan bahwa ini ya merupakan array. Jadi ditandai oleh ini. Ditandai oleh ini. Dan inilah salah satu cara untuk melakukan atau membuat array. Oke, coba kita printkan terlebih dahulu secara cepat saja. Oke. Ya, sudah selesai. Lalu kita coba run dan kita printkan. Oke. Sangat gampang sekali ya. Kita bisa lakukan cara ini ya. Kita bisa lakukan cara ini atau bisa lakukan dengan cara sebelumnya seperti ini. Integer array ya. Lalu kita lakukan seperti ini. 4, 7, 2, 1, 10. Oke. Ya, ini sama saja. Dan itu adalah cara bagaimana kita membuat string, karena string nanti ada kaitannya dengan array. Mungkin nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya dan terima kasih.